Ya, selamat malam Ibu-ibu. Ya, jadi hari ini saya tergerak, saya akan membahas mengenai 5 roh ya yang dampaknya itu bisa mempengaruhi seluruh dunia. Ya, nah jadi latar belakangnya kenapa Bapak dan Ibu? Karena pada waktu kita ini mempersiapkan untuk peperangan rohani ke Amerika, ya saya ke Amerika 2022. Nah, itu salah satu pesan dari pemimpin kita ya. Jadi Ibu Panglima itu pernah mendapat beberapa pernyataan dan pewahyuan bahwa di Amerika ini ada beberapa malaikat jatuh ya yang dampaknya, yang pengaruhnya itu bisa menguasai dunia. Ya. Artinya apa? Artinya banyak roh ya, tapi roh itu enggak semua roh itu bisa menguasai dunia. Ya, misalnya apa ini contoh ya, contoh ini bukan berarti bersalah, tapi misalnya gini, kalau kita bicara mengenai penguasaan dunia gitu ya, itu biasanya orang nggak melihat Afrika sebagai penguasa dunia. Ya, walaupun Tuhan itu bekerja di Afrika, ya Tuhan buat hal-hal yang besar ya. Tapi kalau kita bicara dampak yang mendunia, ya menurut saya itu saya rasa kita bisa setuju misalnya dengan apa, dengan Amerika gitu ya. Kenapa? Karena 20%, 25% daripada ekonomi seluruh dunia, saya ulangi ya, 25% daripada perekonomian seluruh dunia ya di dunia itu ada 200 negara ya, sekitar 200 negara, ada sekitar 8 miliar orang ya, tapi yang di Amerika itu paling sekitar 300 sekian juta ya, tapi Amerika itu paling besar ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini kita ini akan belajar pemetaan ya. Dan misalnya saya berikan contoh yang lain ya, misalnya apa? Misalnya di Alkitab itu ada yang namanya gunung-gunung ya. Nah, ternyata di gunung itu seringkali dikaitkan dengan adanya raksasa atau adanya penguasa. Ya, misalnya apa? Ketika Kaleb itu meminta Hebron, ya, Hebron itu di gunung, ya, dan di gunung itu ada penguasa-penguasa, ada raksasa-raksasa, ya. Dan gunung itu bisa merupakan gunung yang fisik, ya. Tetapi ada juga gunung yang merupakan gunung yang bicara mengenai satu aspek kehidupan. Ya, misalnya apa? Kemarin itu kita berdoa buat gunung pemerintahan, gunung media, gunung pendidikan. Nah, itu namanya gunung juga ya. Walaupun secara mata itu tidak langsung kelihatan ya, tetapi nyatanya ada yang namanya gunung-gunung itu ya. Dan untuk Indonesia sendiri ya, itu pemimpin saya ya Bu Nita Joel itu pernah diperlihatkan bahwa kebanyakan gunung-gunung di Indonesia itu lokasinya secara fisik di sekitar Jakarta atau Jabodetabek. Ya, jadi misalnya apa, gunung pendidikan ya, kita tahu UI gitu ya misalnya. Nah itu dampaknya bisa se-Indonesia ya. Atau gunung bisnis ya, rata-rata orang ini kalau buka bisnis gitu ya, nah itu tetap buka kantor di Jakarta sebagai kota bisnis ya. Ada juga satu gunung yang lain yang di luar Jakarta, di luar Jabodetabek, yaitu Gunung Seni Budaya. Ya, Gunung Seni Budaya itu memang diperlihatkannya itu di sekitar Bali. Ya, nah, jadi ketika kita ini berdoa buat Jakarta, Bapak dan Ibu, ya bukan karena saya ini egois gitu ya, saya mau berdoa buat Jakarta gitu ya. Tapi kalau kita berdoa buat gunung media, gunung pendidikan, gunung teknologi, nah area-areanya itu memang di sekitar Jakarta juga. Nah, jadi kita perlu kekuatan ekstra, Bapak dan Ibu, kalau kita ini berdoa untuk gunung-gunung tersebut. Ya, kenapa? Karena biasanya ada raksasa-raksasa, bahkan raksasa-raksasa yang bisa dampaknya itu paling kuat, pengaruhnya paling kuat. Apalagi ini 5 roh, 5 malaikat jatuh yang dampaknya itu sampai mendunia. Ya, nah, tapi mari kita lihat ya kenapa? Karena Tuhan pasti menang. Ya, Tuhan nggak akan kalah, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ketika kita pelajari ini, saya percaya Tuhan itu sedang memberikan seluruh dunia. Ya, buktinya ada Rema Rule.
the world, yang memerintah untuk seluruh dunia. Nah, 5 roh ini apa Bapak dan Ibu? Ya. Nah, saya mulai dengan gini ya, firman Tuhannya dulu. Ya, firman Tuhannya yang menjelaskan bahwa ada dampak-dampak yang sampai ke seluruh dunia. Tapi ada juga yang dampak-dampak itu tidak sampai ke seluruh dunia. Ya, bukan berarti salah atau benar ya Bapak dan Ibu, tetapi memang ada satu jatah, ya, ada satu target yang berbeda-beda, yang tidak sama. Ya, misalnya apa? Ada namanya perjanjian matahari. Ya, kalau kita pelajari perjanjian matahari di Mazmur 19 dikatakan, tetapi seruan dari apa? Kalau nggak salah itu ada bintang-bintang, ya, ada langit, ada cakrawala, bergema di seluruh dunia. Pesan-pesan itu sampai di ujung-ujung bumi. Tuhan membuat rumah di langit bagi sang surya, bagi matahari. Pagi-pagi matahari itu menyingsing seperti pengantin pria keluar dari kamarnya, seperti pahlawan yang gembira memulai perjalanannya. Ia menyusuri langit dari ujung ke ujung, tidak ada yang luput dari panasnya. Ya, jadi ini ada beberapa penjelasan yang lebih detail. Ya, saya usahakan akan target saya itu kalau saya upload YouTube yang ini gitu ya misalnya. Nah, penjelasan-penjelasan yang detail itu saya akan masukkan dalam bentuk link-link YouTube gitu ya, supaya apa? Orang ini udah tahu, nggak usah belajar lagi. Tapi ada orang-orang yang mungkin baru dengarnya sekarang gitu ya. Nah, pengen menggali apa sih maksudnya perjanjian matahari ya, seperti mungkin Husonya gitu ya. Nah, jadi di sini matahari itu menyinari seluruh dunia ya. Jadi dikatakan di sini tidak ada yang luput dari panasnya. Jadi kekuatan matahari itu bisa memberkati seluruh dunia ya. Jadi kitanya juga Bapak dan Ibu harus berjuang ya, untuk apa? Untuk makin intim dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, supaya terang kita ini bisa mengalahkan kegelapan yang istilahnya kegelapannya itu mau masuk ke seluruh dunia. Ya, kemarin ada hamba Tuhan Pak Samson Dabas, Pastor Samson Dabas dari Nigeria. Ya, beliau juga bicara mengenai terang yang ada pada kita ini, ya, seperti apa? Seperti lampu mobil, ya. Jadi ada gelap yang tidak terlalu pekat, tapi kadang-kadang ada gelap yang pekat sekali. Nah, kalau gelapnya pekat sekali, lampunya juga makin terang, perlu makin terang supaya bisa melihat ke depan, gitu. Nah, jadi kemarin juga saya diperlihatkan Bapak dan Ibu ya. Jadi saya tunjukkan yang ini dulu deh ya. Nah, saya udah pernah ceritakan yang ini ya di salah satu YouTube yang lain. Jadi saya itu waktu Pak Daniel meninggal, saya diperlihatkan penglihatan ini ya. Singkatnya, barisan imam ya, bukan cuma satu, berjalan ke sebelah barat ya, ke arah tembok Yeriko. Di belakangnya ada barisan mempelai pakai gaun mempelai, pakai buke bunga, ya, menari, juga menghadap ke barat sebenarnya, berjalannya ke arah barat, tapi menghadapnya ke timur, ya, jadi jalannya mundur, ya. Terus di sebelah timur, yaitu ada matahari yang terbit, ya, dari cakrawala gitu ya, terbit sampai kira-kira mungkin posisinya ya sekitar jam 1, jam 2 seperti ini. Nah, jadi saya mengerti bahwa ini bicara mengenai 3 golongan atau 3 generasi ya. Ada golongan imam, golongan mempelai, tapi ada yang golongan pahlawan atau golongan seperti ini ya, punya perjanjian matahari ya. Matahari ini kalau lihat kegelapan tidak takut dengan kegelapan, tapi akan berperang dan menghabisi kegelapan ya. Kalau kita lihat ayatnya di sini ya, pagi-pagi matahari menyingsing ya, seperti apa? Seperti pengantin pria keluar dari kamar pengantin. Nah, ini agak aneh, agak kontradiktif ya. Kenapa? Karena biasanya pengantin baru senang ya berada di kamar pengantin. Maaf ya, bukan bermaksud itu ya, bermaksud kurang sopan. Tetapi ini nih menggambarkan bagaimana matahari itu tidak puas hanya berada di dalam kamar, tapi dia mau keluar seperti pahlawan yang menghabisi musuh, menghabisi kegelapan. Ya. Nah, perjanjian memiliki dunia ini salah satunya adalah perjanjian Abraham. Ya, perjanjian Abraham itu dampaknya sampai memiliki dunia, ya seperti ini. Ya, dan tidak semua orang ya bisa mewarisi janji itu. Ya, misalnya apa?
Ini janji ini diturunkan kepada Abraham itu punya 2 anak ya, Ishak sama Ismail ya. Yang mewarisi perjanjian cuma Ishak, ya Ismail tidak mewarisi perjanjian itu ya, sekalipun Ismail diberkati, Ismail kaya ya. Dari 12 suku ya, keturunannya Yakub ya, sebenarnya yang mewarisi perjanjian memiliki dunia adalah Yusuf ya. Ada ayatnya di Kejadian 49 ya, bahwa engkau akan menanduk seluruh bumi dari ujung ke ujung ya. Saya belum kutip di sini ya, tetapi saya mau tunjukkan Bapak dan Ibu, dari kedua belas suku tidak semuanya mewarisi atau dapat mewarisi perjanjian memiliki dunia ya. Nah, Bapak dan Ibu mau nggak perjanjian itu memiliki dunia dan menjadi ahli waris buat seluruh dunia ya? Kalau kita ini di mana kita sudah sering dengar ya, perjanjian rule the world gitu ya. Nah, berarti apa? Salah satunya kita harus siap menghadapi dan mengalahkan raksasa-raksasa ya. Jadi jangan kaget Bapak dan Ibu kalau apa ya? Kadang-kadang orang itu masuk di Mahanaim itu kaget gitu ya. Loh, kok sepertinya ada masalah gitu ya. Bertubi-tubi itu menurut saya itu istilahnya welcome drink ya. Supaya apa? Supaya kita jadi lebih kuat Bapak dan Ibu ya. Mungkin nggak kita ini menjadi lebih kuat tanpa masalah ya. Menurut saya nggak mungkin ya, caranya Tuhan membuat kita menjadi kuat ya dengan masalah ya. Kemarin ada orang yang fitness ya, badannya besar ya. Cuma ya dia salah sih ya, dia ngangkat beban terlalu berat, terlalu mati. Tapi poinnya gini Bapak dan Ibu. Poinnya kalau tubuh kita mau besar, ya harus belajar mengangkat beban gitu loh Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan kaget kalau kita itu dihadapi tantangan demi tantangan ya. Jadi Yusuf itu bisa menjadi berkat buat seluruh dunia Bapak dan Ibu. Ya, ada ayatnya di Kejadian ya. Kejadian Bapak dan Ibu bisa cek ya. Yusuf memberkati seluruh dunia. Yusuf benar-benar rule the world ya. Dan memang saya lihat Bapak dan Ibu bahwa dari sekian ratus bangsa ya, itu tuh ada perjanjian itu pada ada di Amerika ya. Kenapa? Karena ya saya nggak tahu ya, saya kalau nggak tahu dengan negara-negara lain, tapi yang jelas saya tahu di Amerika itu ada perjanjian itu ya. Misalnya tadi 25% ekonomi dunia itu dipegang oleh Amerika, dipengaruhi oleh Amerika ya. Dan saya juga pernah diperlihatkan ya mengenai perjanjian Abraham gitu ya. Itu di Amerika itu bergelantungan jubah para bapak ya. Kalau jubah para ibu di mana saya nggak tahu, saya nggak lihat ya. Cuma saya tuh bisa lihat waktu itu, waktu sebelum ke Amerika yang 2016 ya, saya keempat ke Amerika juga, itu jubah para bapak itu seperti jubahnya Billy Graham, Morris Cerullo, ya ada nabi-nabi Bob Jones, Bill Hamon dan sebagainya. Ya, mereka ini menjadi bapak-bapak yang memuridkan, yang mengajar, ya seperti Abraham, ya seperti Elisa, ya Elia. Elia memuridkan Elisa demi Elisa. Nah, jadi langsung saja Bapak dan Ibu, ya saya nggak mau berpanjang-panjang, tapi intinya Bapak dan Ibu saya harap masih dapatkan keseluruhannya, tapi kalau mau detail pun nanti bisa diberikan referensinya ya, daripada detail dan lama gitu ya, saya pikir. Nah, jadi ada 5 roh ya. Nah, 5 malaikat jatuh gitu Bapak dan Ibu ya. Dan setiap kali malaikat jatuh itu ada di satu negara gitu ya. Nah, itu akan ada pijakan-pijakannya, ada titik-titiknya ya. Nah, saya mulai dengan yang paling sederhana dan Bapak Ibu saya yakin tahu ya, yaitu Mamon ya. Mamon itu ya cinta uang ya. Dan ketika kita ini mendoakan Amerika ya, Tuhan itu memberikan pengertian ya bahwa apa, mereka ini kan pakai mata uang, in God we trust ya. God itu siapa ya? God itu nama umum ya, nama generik ya, nama gelar gitu ya. Dan sebenarnya itu God itu belum tentu mereferensikan Tuhan ya yang menciptakan langit dan bumi ya. Nah, tetapi Tuhan itu bukakan gitu ya bahwa apa? Bahwa God ini bisa singkatan, bisa pas dengan gold, oil, diamond, emas, minyak dan intan ya. Dan ini bisa pas gitu ya bahwa emas itu di Asia gitu ya, Eropa gitu ya, Rothschild gitu ya. Terus O-nya
minyak, ya, oil, ya, dan itu ada Rockefeller, ya, di Amerika, ya, dan diamond itu ada Oppenheimer, ya. Nah, di Afrika, ya, seperti tambang-tambang apa, De Beers gitu ya, mungkin ibu-ibu senang dengan diamond, ya. Katanya diamonds are forever, ya, tapi enggak, ya, Bapak dan Ibu, ya, kasih Tuhan yang forever, ya, Yesus yang forever, ya, diamond mah nanti dibuang, ya. Nah, jadi mengalahkannya gimana Bapak dan Ibu? Ya, mengalahkannya dengan salah satunya membalikan, ya, dengan apa? Dengan cinta, ya. Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu, ya. Nah, ada lagi ayat, ya, cinta akan rumahmu menghanguskan aku, ya. Waktu itu dikutip dari Yohanes 2, pada waktu Tuhan Yesus melihat bahwa pedagang-pedagang itu mengotori, menajiskan bait Allah, ya, dan Tuhan Yesus itu sampai marahnya mengeluarkan cambuk dan membongkar bangkirkan pedagang-pedagang itu, karena pedagang-pedagang itu berdagang dengan roh mamon, ya. Jadi katanya peraturannya itu kalau orang yang datang ke bait suci harus mempersembahkan sesuatu itu harus membawa domba, ya, atau burung gitu, ya. Nah, mereka ini yang berjualan domba dan burung, ya, tetapi mereka ini motivasinya uang, Bapak dan Ibu, bukan untuk menjadi berkat gitu, ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Untuk membalikannya, mengalahkannya, kita perlu gemakan guru cinta, ya. Kalau kita di Amerika, ya, kebetulan ini tadi ada Ci Deborah Mediawati sudah bergabung, ya. Itu kita itu cari titik-titik malaikat jatuhnya, ya, di mana ada titik-titik tambang emas, tambang minyak, sama tambang intan, ya. Jadi kebetulan saya itu kebagian yang ini, jadi saya pergi, ya, doa keliling di tiga tambangnya gitu, ya. Nah, jadi di sana ya apa yang kita lakukan, ya, kalau bisa itu kita nyembah, dan kalau bisa itu open air, ya. Jadi tindakan penyembahan merupakan ekspresi pernyataan cinta yang membalikan mamon, yang membalikan cinta uang, ya. Dan ada satu lagu yang waktu itu tuh saya dapat dari teman saya, ya, yang berangkat ke Amerika juga, si Thomas, ya, namanya. Nah, Thomas itu memutarkan lagu Jesus Image, ya, pemimpinnya Michael Koulianos, ya. Dan itu tuh lagu yang menurut saya tepat sekali untuk membalikan roh mamon, ya. Lagu itu judulnya Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold, gitu. Nah, setiap kali kita nyanyikan lagu itu di dekat-dekat titik-titik malaikat jatuh, dan biasanya tuh setelah cawannya cukup, hadirat Tuhan akan turun dan roh-roh itunya terpukul, Bapak dan Ibu, ya, roh-roh mamonnya, ya. Nah, sekarang lagi zaman, karena kita sedang lagi zamannya 7 guru, nah ada juga guru, ya. Nah, guru apa? Nah, menurut saya ini, kalau saya renung-renungkan tadi, ada guru ketiga, ya. Ketiga itu ada bicara mengenai kelimpahan, mengenai penuaian. Ya, kenapa? Karena guru ketiga menahan meterai ketiga. Di meterai ketiga ada roh kemiskinan, kebangkrutan, kelaparan, kenaikan harga-harga, resesi. Ya, jadi kita bisa lawan, kita balikan dengan guru ketiga, nih, menurut saya, serta guru keempat juga. Ya, karena sehingga saya 4 lah, karena yang keempat itu bicara tentang raja, ya, panggilan raja. Ya, saya tutup dulu. Ya, nah, jadi tadi yang pertama mamon, ya, dan biasanya ternyata mamon ini bekerja sama atau berpasangan dengan roh pembinasa keji, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau menurut penglihatan atau pernyataan yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin itu, kadang-kadang ini ada kaitannya dengan piramid. Ya, kenapa piramid? Gini, Bapak dan Ibu, ya. Salah satu super power dunia yang pertama adalah Mesir, ya. Dan Mesir itu dulu membantai orang-orang Israel, ya, membunuh orang Israel pada waktu Musa, ya. Memang sih tidak ada dikaitkan dengan Mamon, ya, Bapak dan Ibu, tetapi ternyata roh pembinasa keji ini biasanya berdekatan atau berpasangan dengan Mamon, ya. Contohnya misalnya gimana, Bapak dan Ibu, ya.
Saya percaya Bapak dan Ibu tahu ya, misalnya nih deh ya, ini di di salah satu majalah gitu ya, majalah history ya, ada websitenya gitu ya, dikatakan bahwa orang-orang penduduk asli di Amerika itu dibantai oleh orang kulit putih ya. Kenapa mereka membantai? Ya karena mau menguasai emas ya. Jadi di California itu pernah ada masanya gold rush ya, atau demam emas ya, ketika mereka mulai menemukan emas dan banyak orang datang itu untuk mencari emas ya. Jadi akhirnya orang ini mata gelap dan membantai penduduk asli ya. Nah, kita tahu juga ceritanya mengenai Papua ya. Waktu itu Papua oleh Pak Presiden Soekarno ya tidak mau diberikan kepada Belanda, kepada Jerman gitu ya. Nah, pada waktu itu Pak Soekarno itu berkiblatnya agak ke ke Soviet ya. Nah, jadi Papua itu dibebaskan ya, Irian Jaya itu dibebaskan, dimerdekakan, tapi kemudian ada peristiwa 1965 ya, dan setelah terjadi peristiwa 1965, penggulingan kekuasaan, naik pemerintahan yang baru, dan pemerintahan yang baru itu proyek besar pertama yang ditandatangani ada proyek Freeport, yaitu fakta yang bisa dicek Bapak Ibu ya. Jadi roh itu berdekatan ya, ketika orang ini cinta uang Bapak dan Ibu, orang ini bisa bermata gelap dan membunuh sesamanya ya. Dan ini jangan kaget Bapak dan Ibu, hari-hari ini sedang terjadi ya. Orang yang katanya mungkin seharusnya menolong gitu ya, menyelamatkan, nah bisa saja karena uang memberikan alasan yang lain ya. Misalnya apa? Misalnya rokok ya, rokok itu kan kita tahu tidak bagus ya, membuat kanker gitu ya, dapat menyebabkan kanker gitu ya. Tapi orang jual saja gitu ya, supaya apa ya, supaya dapat untung salah satunya ya. Dan di Indonesia ini ada beberapa orang kayaknya dari rokok Bapak Ibu. Nah, ini kita harus mengerti dan harus pahami ya. Dan kita sebagai pendoa, sebagai generasi yang supranatural, nah kita ini perlu membalikan keadaan ya. Nah, ini saya tulis juga Banda Neira ya. Apa yang terjadi di Banda Neira? Dulu ada Indonesia itu merupakan pusat perdagangan rempah-rempah ya. Sebenarnya saya pengen balikan ke ini, ke wajah ya deh, saya kembalikan dulu. Nah, Indonesia itu merupakan pusat perdagangan rempah-rempah ya. Jadi Indonesia itu diperebutkan oleh seluruh dunia, terutama Eropa. Nah, lalu ada orang Belanda yang datang dan mau berdagang rempah-rempah ya. Mereka ini datang ke satu pulau, ke Banda Neira, katanya sih 27 orang. Nah, mereka ini dibantai oleh orang-orang lokal Banda Neira. Ya, ada satu orang yang selamat namanya Jan Pieterszoon Koen, lalu dia ke Batavia ya, terus dia naik karirnya menjadi gubernur jenderal, dan dia membawa dendam itu ya. Dendam karena apa? Karena dulu teman-temannya dibantai ya, mungkin pimpinannya dibantai pada waktu itu dia masih agak muda ya, belum jadi gubernur jenderal. Nah, singkat cerita, ketika dia menjadi gubernur jenderal, lalu dia membawa kapal Jepang, kapal Belanda untuk membantai orang-orang di Banda Neira ya. Jadi ada sisi dendamnya ya, bukan sekedar ingin menguasai perdagangan rempah-rempah ya. Tapi bayangkan bahwa pembinasa keji ini sangat-sangat kejam Bapak dan Ibu ya. Dan kalau Bapak dan Ibu pelajari juga ya, ini nih hari-hari ini lagi ada film ya, yang katanya filmnya berjudul Oppenheimer ya. Oppenheimer itu terkait dengan nuklir ya. Nuklir itu setahu saya termasuk juga ya pembinasa keji. Nah, jadi kita harus tahan, kita harus ikat ya. Kenapa? Karena pembinasa keji itu benar-benar bisa menyebabkan kematian, bahkan masa kesesakan besar ya, yang disebutkan di Daniel 12. Nah, ya. Jadi ketika kami ke Amerika ya, itu kami itu datangnya ke ada tempat-tempat ini, ada tempat pembantaian anak ya. Jadi ada 20-30 anak waktu itu dibantai ya.
Nah, memang yang membantainya berbeda, tapi spiritnya sama, Bapak dan Ibu. Ya, membantai anak-anak. Ya, terus ada namanya Kamloops di Kanada. Ya, itu satu kota kecil. Ya, di situ juga orang kulit putih menjajah orang Indian asli. Ya, lalu mereka ini memaksa. Ya, mereka ini harus sekolah. Ya, dan katanya mereka itu kelaparan. Ya, banyak yang mati di sekolah. Ya, ditemukan 200 jenazah. Ya, jadi spiritnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Ketika ada mamon, biasanya orang cenderung jadi kejam dan membinasakan. Ya. Nah, singkat cerita, bagaimana kita membalikan keadaannya? Nah, kalau pembinasa keji ini, menurut saya ya cinta juga, Bapak dan Ibu ya. Tapi menurut saya cintanya itu kita balikannya dengan satu hati Bapak ya, yang punya kasih untuk banyak orang. Ya, karena kalau pembinasa keji, yaitu targetnya banyak. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, jadi kalau membunuh itu mungkin 1-2, tapi membinasakan bisa 1 juta, 1 miliar gitu ya. Nah, jadi kita perlu punya hati yang luas, Bapak dan Ibu, ya, untuk mengasihi banyak orang. Ya, nah perjanjian apa ya? Saya percaya bisa dengan perjanjian darah, ya, perjanjian penuaian, perjanjian 100 tahun lawatan, ya, perjanjian gada besi juga, ya, karena gada besi itu kaitannya dengan seluruh dunia, ya, di Mazmur 2. Ya, mintalah bangsa-bangsa, maka aku akan memberikan bangsa-bangsa kepadamu. Ya, dan menurut saya kalau dari guru itu guru ke-6, ya, karena guru ke-6 itu terkait dengan kebinasaan, ya, sepertiga daripada umat manusia, ya, perang. Ya, oke, Bapak dan Ibu, ya, nggak usah panjang-panjang, tapi nanti yang penting dipraktekkan, yang penting bisa mengubah, nanti bisa kita lanjutkan dengan tanggung jawab dan sebagainya. Ya, tadi sudah berapa? 2 ya kalau Bapak Ibu ingat ya. Jadi mamon dan pembinasa keji ya. Jadi spiritnya itu, dan kadang-kadang itu kita bisa cari itu pijakannya itu dengan piramid ya, dan waktu itu kita sempat coba sih cari piramid titiknya di mana ya. Nah, terus yang ketiga Bapak dan Ibu, roh penyesat ya. Jadi ada 2 jenis roh yang penyesat, tapi yang ini cenderung masuk melalui jalur pendidikan dan agama ya. Jadi kalau menurut saya ya, pembalikannya ya, dibalikan dengan suara kebenaran yang diajarkan oleh jawatan pengajar ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi contohnya gimana? Nah, contohnya ini ketika kita petakan gitu ya. Nah, kalau pemetaan ini saya nggak terlalu detail ya, Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang nih ya kita menghindarilah orang-orang tersinggung gitu ya, kan nggak semua orang siap gitu ya. Nah, jadi kita bicara spiritnya saja, nanti kapan-kapan kalau ketemu gitu ya, kalau atau kita udah off gitu ya, ini nanti kita bahas lebih detail ya, titik pijakannya di mana. Nah, ternyata ya waktu 1700-an, 1800-an kan negara Amerika itu dibangun karena orang-orang Eropa itu melarikan diri dari Eropa karena ditindas ya terkait dengan beribadah ya, mereka tidak bebas beribadah. Nah, jadi mereka pergi ke Amerika ya, dan di Amerika itu banyak orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh ya. Nah, tetapi ketika sudah banyak orang yang mencari Tuhan, nah, penyesat ini juga masuk ya. Jadi bahkan pijakannya itu kita temukan itu di salah satu kota yang sebenarnya ini penuh dengan gereja ya, bahkan ini kalau ada simpang 4 ya, simpang 4 seperti gini ya Bapak dan Ibu, itu 4-4-nya bisa gereja katanya ya. Nah, tapi ternyata suatu ketika nah roh penyesat ini masuk ya, mempengaruhi dengan ajaran-ajaran sehingga mereka ini sepakat ya bahwa apa? Bahwa darah Yesus itu tidak menghapus semua dosa ya, ada dosa-dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh dari Yesus gitu, lebih kurang seperti itu ya. Dan ketika kita cari lagi pijakannya itu, kalau menurut pemimpin kami itu terkait dengan air ya, jadi kita cari danau ya atau sungai gitu ya, akhirnya kita temukan sungai itu atau danau ya, itu jaraknya itu sekitar 20 menit ya, mengemudikan mobil ya. Nah, singkat cerita di titik situlah kita pujian penyembahan, dan kita lihat ya setidaknya agak terikat gitu ya, langit agak terbuka gitu ya, tetapi berkatnya belum bisa turun belum bisa terlalu turun ya, itu berkatnya itu ada kereta-kereta berapi Elia. Nah, singkat cerita apa Bapak dan Ibu? Ya untuk membalikan kita ajarkan kebenaran ya, kita
panggil guru-guru. Ya, kalau Bapak dan Ibu bisa buka sekolah-sekolah ya untuk mengajarkan kebenaran. Ya, nah itu yang ketiga. Ya, tinggal 2 lagi ya Bapak dan Ibu. Ya, nah jadi tadi yang pertama apa? Masih ingat kan? Mamon. Ya, kedua pembinasa keji. Yang ketiga itu penyesatan ya, tapi masuknya melalui pengajaran-pengajaran ya, melalui agama. Ya, nah terus ada juga penyesatan lah ya, kita katakanlah sebagai penyesatan juga ya. Tapi masuknya ini melalui media, melalui film ya. Mereka ini menubuatkan hal-hal yang menurut mereka benar ya, misalnya apa, kekerasan ya, sekarang ini LGBT ya masuk melalui film yang katanya anak-anak ya, tahulah sendiri Bapak dan Ibu ya, yang punya taman bermain gitu ya. Nah itu mereka ini sebenarnya menyesatkan gitu ya, dan mereka ini mau mengarahkan seluruh dunia kepada arah yang salah ya. Nah jadi ada yang namanya itu predictive programming. Nah predictive programming itu apa, lebih kurang gini ya, membuat orang itu sepakat setuju dengan cara memprogram ya. Kalau orang itu misalnya lihat televisi gitu ya, terus lihat kekerasan, seks bebas, kekerasan, seks bebas, kekerasan, seks bebas, lama-lama mereka percaya bahwa itu adalah yang benar ya. Nah itu adalah predictive programming salah satunya ya. Jadi ini perlu kita kenali dan kita balikan keadaannya ya. Nah jadi titiknya ini agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu lebih ke agama gitu ya, atau mungkin sekolah gitu ya, tapi ini lebih ke entertainment ya, seperti film gitu ya. Dan saya percaya ya, ketika kita ini membangun kelas ini ya, membangun sekolah ini kita sedang membalikan di sisi ini ya. Kita sedang menyuarakan suara Tuhan ya. Kenapa? Karena suara Tuhan itu diumpamakan seperti singa yang mengaum ya. Tuhan mengaum dari Sion ya. Kenapa Tuhan mesti mengaum Bapak dan Ibu? Karena ada musuh ya. Singa itu pasti berhadapan dengan musuh gitu Bapak dan Ibu ya. Tetapi singa yang melambangkan Tuhan pasti menang Bapak dan Ibu ya. Suara yang ilahi itu akan mengalahkan suara-suara penyesat. Justru sekarang ini penyesatan itu sedang terbongkar ya. Kenapa? Karena misalnya orang ini jadi tahu nih ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mempromosikan agenda LGBT ya, dan ini malah mereka ini sedang rugi Bapak dan Ibu ya kalau Bapak dan Ibu ikuti ya. Misalnya apa, ada supermarket ya, supermarket Target gitu ya. Target ini rajin mempromosikan, tapi mempromosikan nilai-nilai LGBT ya. Terus ada Budweiser gitu ya kalau nggak salah, terkait dengan apa, aborsi atau apalah, saya detailnya saya nggak ingat. Nah tetapi singkat cerita, ketika mereka ini menyuarakan agenda-agenda mereka yang kelihatan, ketahuan bahwa ini ada yang sesat, yang salah, nah mereka ini malah jadi rugi, ya, bahkan termasuk Disney, yang Bapak dan Ibu bisa cek lah. Nah, jadi ini ada sisi baiknya Bapak dan Ibu, sehingga penyamaran mereka itu terbongkar. Ya, kenapa? Karena kan kalau kita bicara nabi palsu, itu biasanya digambarkan dengan serigala, ya. Hanya satu tuh binatang yang digambarkan bisa menyamar, yaitu serigala menyamar seperti domba ya. Ular bukan menyamar Bapak Ibu ya, tapi serigala menyamar seperti domba ya. Jadi kadang-kadang orang ini nggak mengerti kebenaran ya, dan hari-hari ini memang terjadi ya beberapa tahun ini ya. Nah, tapi kita perlu berhikmat dan kita perlu balikan Bapak dan Ibu ya. Nah, dengan apa? Ya ajari ya. Ajari untuk mengerti mengenai karunia kenabian ya. Hidup mendengarkan firman Tuhan ya. Membaca buku-buku mengenai kenabian dan nabi-nabi ya. Ada bukunya yang saya Bapak dan Ibu yang di sekolah nabi, tolong dibaca lagi ya Bapak dan Ibu ya. Buku School of Prophets ya, sekolah nabi ya. Ya Bapak dan Ibu yang baca ya tolong ya bahas ya. Saya tahu nggak semua orang ini bisa mengikuti secara langsung ya. Jadi saya juga nggak berharap Bapak dan Ibu bisa langsung ya mengikuti dan istilahnya bisa membaca ya. Tetapi yang tidak mengikuti ya tolong diam-diam aja gitu ya. Jadi
peserta pasif aja ya. Tapi kalau yang membaca ya gemakan, suarakan ya supaya kita bahas terus ya, supaya kita maju ya. Kita nggak bisa nunggu-nunggu semua juga Bapak dan Ibu ya. Tapi ya udahlah, kita mulai dari saksikan ya. Kadang-kadang kita kalau tarik-tarik ya capek ya. Ya yang ditarik capek ya mungkin kitanya juga capek ya. Tapi kita bagikan aja kesaksian ya. Orang mau percaya syukur, nggak mau percaya ya silakan gitu ya. Tapi saya percaya pasti ada dampak yang ilahi ya. Tadi kesaksian Bu Sonya ya, kesaksian Bu Marta ya. Nah terus saya juga pernah dapat ya salah satu strateginya ya. Kan ini kalau dibilang ini nabi palsu ini berarti kita bahas meterai pertama ya. Meterai pertama itu bicara mengenai penyesatan ya, kuda putih ya. Dan kuda putih itu membawa anak-anak panah ya. Dan saya pernah mendapat rema ya bahwa cara kita membalikan itu adalah seperti anak panah juga ya. Maksudnya apa? Anak panah itu kan bicara mengenai sesuatu yang singkat, sesuatu yang kecil, sesuatu yang tajam ya. Nah, jadi kalau saya itu lebih cenderung begitu ya. Saya berikan informasi-informasi pengetahuan bahwa apa? Ya, ada yang dikatakan juru selamat gitu ya. Tetapi juru selamat yang asli ya Yesus. Kalau juru selamat yang bukan dari Tuhan ya ujungnya membinasakan ya, karena orang ini mau menampilkan juru selamat yang palsu ya karena mamon gitu Bapak dan Ibu, bukan karena ini adalah benar-benar juru selamat ya. Jadi kita harus minta hikmat Bapak dan Ibu ya, jangan sampai kita ini diam-diam saja dan kita akan dituntut ya. Tapi kita ini harus suarakan, harus gemakan kebenaran. Ya caranya gimana ya, minta hikmat ya. Saya bikin contoh gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ada hal-hal yang saya temukan, nah, saya bagikan gitu ya supaya orang ini tahu, supaya orang ini belajar gitu ya. Nah, ada yang dapat gitu ya, kita buat klip-klip singkat gitu ya mengenai apa, mungkin kebangunan rohani, mengenai kebenaran ya, dan diviralkan ya. Jadi Bapak dan Ibu mohon bantuannya juga ya. Saya sedang membangun YouTube ya, channel YouTube ya. Udah 1000 nih Bapak dan Ibu ya. Kemarin hari Senin nih pas mencapai 1000 ya. Saya ketemu orang, saya bilang, "Bu, tolong Bu, berlangganan." Nah, dia berlangganan pas 1000 jadi. Nah, Guling-Ling namanya dari Bandung ya. Nah, terus ya sekarang udah 1000 lebih. Tapi mari Bapak dan Ibu, ya ini waktunya ya. Karena peperangan itu sedang benar-benar nyata ya dalam segala aspek ya. Firman Tuhan berkata, "Tempalah mata bajakmu menjadi pedang." Ya, jadi dengan apa yang ada pada kita, kita harus berperang Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu juga saya dorong ya untuk apa? Memuridkan lagi ya, melatih orang-orang untuk belajar ya, mendengarkan suara Tuhan, baca Alkitab yang banyak ya, mendengar mengenai kesaksian-kesaksian ya, supaya iman kita dibangun Bapak dan Ibu. Ya, misalnya apa? Ya. Misalnya yang sederhana gitu ya Bapak dan Ibu. Ya, kalau orang ini ke Amerika Bapak dan Ibu, orang ini bebas. Ya, bebas apa? Bebas mengidentifikasikan dirinya sebagai apa? Ya, ada yang mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan, ya, sebagai apa? Sebagai tidak punya jenis kelamin gitu ya, aseksual, maaf ya. Terus ya yang lain-lain lah gitu ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, kita ini perlu punya identitas. Identitas kita dari mana? Ya dari Tuhan. Ya, identitas kita dan destiny itu bukan karena kata orang ya, kata 100 kata orang gitu yang berkata, "Wah, ini kamu akan gagal, kamu akan hancur, kamu ini tidak becus gitu ya." Itu kan kata orang ya. Tapi kita hidup bukan kata orang, tetapi hidup karena kata Tuhan. Ya, identitas kita dari Tuhan. Ya, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, jadi kalau kata Tuhan, saya adalah seorang jenderal, ya berarti saya adalah jenderal. Kenapa? Karena itu kata Tuhan. Ya, terserah orang lain bilang apapun gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya berdoa ini kita punya kekuatan di dalam roh kita sehingga kita tidak terombang-ambingkan dengan kata orang. Tidak terombang-ambingkan dengan situasi, kondisi, dan fakta. Ya, kata si A begini, si B begini, waduh pemimpin ini begini. Tapi kita dengarkan suara Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya, ada cerita yang bagus, ya. Saya tuh waktu itu pernah temukan gitu ya. Ada orang ini melihat
Bahtera Nuh ya. Dan ternyata Bahtera Nuh itu singkatnya gini ya Bapak dan Ibu. Singkatnya di Bahtera Nuh itu di sebelah kiri kanannya itu tidak ada jendela ya. Jadi tidak bisa lihat kedalaman air ya. Jadi mereka ini cuma bisa lihat ke atas gitu ya. Nah, bisa lihat ke langit ya. Dan saya berdoa juga kita gitu Bapak dan Ibu. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, fokus kepada suara Tuhan ya. Sehingga kita menjadi makin kuat ya. Saya ada kesaksian sedikit ya. Yang saya ingin bagikan juga ya. Saya pertama kali dapat mengenai ke Amerika itu 2019 ya. Saya itu baru pulang dari Afrika, terus perjalanan pulang saya tanya berikutnya kemana Tuhan? Oh Tuhan bilang Amerika. Saya pegang gitu ya, Amerika akhir 2019 ya. Dan kesaksiannya gini ya, waktu saya ke Afrika itu sebenarnya pemimpin saya itu bukan berkata bagus ya, pergilah ke Afrika gitu ya. Pemimpin saya itu membawa saya ke pemimpin yang lebih tinggi ya, ke Bu Iin ya. Ini benar nggak di Bu? Kayaknya ini kena roh besar nih gitu. Ya, saya bukan mau kritik gitu ya, bukan mau berontak, tapi saya mengerti itu karena kasihnya gitu Bapak dan Ibu ya. Nggak pengen saya ini terkena roh-roh jahat di Afrika ya. Nah terus akhirnya Bu Iin menimbang dan berkata ya udah boleh berangkat gitu ya, tapi masuk ke hadirat Tuhan gitu ya, dilatih dulu gitu ya. Nah, singkat cerita, saya berangkat ke Afrika, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya mengerti artinya apa berangkat ke Afrika bukan karena sekedar kata pemimpin gitu, tapi dapatkan dari Tuhan. Ya, kalau Pak Yusak juga kadang-kadang puasa 3 hari, Bapak dan Ibu, supaya ngerti dapat dari Tuhan. Ya, dan ketika saya mau berangkat ke Amerika itu dilatih lagi. Ya, kenapa? Karena tiba-tiba ketika mulai isi cawan gitu ya, itu tiba-tiba pandemi Bapak dan Ibu ya, sampai saya ini galau gitu, kapan saya bisa berangkat, karena tadinya saya berpikir saya berangkat 2020 bulan Juni, saya pikir ya udah bikin itinerary, udah bikin rencana gitu ya, ternyata 2020 belum bisa, 2021 belum bisa, akhirnya 2022 Bapak dan Ibu ya, jadi isi cawan 2,5 tahun ya. Nah, tapi poinnya apa Bapak dan Ibu? Poinnya jangan hanya dengar kata manusia. Jangan hanya lihat sikon gitu ya, tapi dengar tangkap Tuhan ya. Dan ada satu kesaksian saya yang membekas gitu ya, adalah yang memotivasi saya juga untuk membangun sekolah nabi ini ya, terlepas daripada situasi dan kondisinya gitu ya. Nah, jadi 2018 ya, mundur 1 tahun, saya itu mendapat pesan Tuhan ya. Pemimpin kita itu dapat Bu Mega ya, Bu Mega itu pilih waktu itu ada pembagian untuk berangkat ke negara-negara di Asia ya, dan Bu Mega waktu itu pilih, atau Pak Philipnya ya, karena ada bisnis gitu ya, pilihnya Cina dan Jepang gitu ya. Dan saya ini karena belum pernah ke Jepang, saya pengen ke Jepang Bapak dan Ibu 2018 ya. Waktu itu ada pernah tim Bahtera berangkat ke Jepang 2012, saya belum bisa ikut Bapak dan Ibu ya. Jadi saya bergumul gitu, saya pengen ya. Nah, tapi di sisi lain saya merasa belum punya cukup tim ya, cukup uang gitu dan sebagainya ya. Akhirnya nih saya dihadapkan pada satu pilihan ya, antara ikut tim yang sudah jadi, sudah settle gitu ya, sudah ada itinerary ya, anggota tim gitu yang lebih jelas, atau membangun tim sendiri. Waduh, saya bergumul nih ya. Kenapa? Karena saya merasa nggak punya kemampuan gitu ya. Jadi akhirnya gimana? Wah, waktu itu ada acara tuh di Bunani ya, di Sion ya. Jadi dari sini saya pergi ke acara tersebut ya. Ya ikut acara Bahtera sih, tetapi sebenarnya hati saya galau gitu ya, mau mendapatkan firman Tuhan ya, mau mendapatkan suara Tuhan. Apakah saya berangkat ke Amerika atau ke Jepang atau bukan ya. Nah, jadi ketika saya bergumul itu, saya antri minta didoakan. Waktu itu ada Pak Petrus ya, Pak Petrus itu baru pulang dari Jepang. Saya tanya, Pak, tolong doain saya dong. Pak Petrus nggak mau, antri aja di depan Bu Nani ya. Ya udah, saya antri doa di depan Bu Nani. Terus saya cuma sebutkan, Bu Nani, saya merasa mau ke Jepang ya. Bagaimana kata Tuhan, apa berangkat atau tidak? Terus Bu Nani tanya Tuhan, ya Bu Nani itu langsung dapat ya. Iya, kata Tuhan, kamu berangkat ke Jepang ya, selesaikan roh-roh di sana gitu ya.
Dan rasanya itu Bapak dan Ibu ya, rasanya itu seperti saya itu udah megang boarding pass. Seperti saya udah pegang bukan tiket lagi, boarding pass Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi itu membuat saya mengerti betapa pentingnya akan suara kenabian itu ya. Bukan berarti saya ini udah bisa menubuatkan orang selalu gitu ya Bapak dan Ibu. Cuma saya melatih supaya membangun Bapak dan Ibu supaya yang punya karunia kenabian itu diaktifkan ya, dan banyak bernubuat ya. Nah, jadi saya juga menawarkan nih, meminta tolong ya. Kenapa? Dari perkembangan grup sekolah nabi, saya ini terbeban untuk mendukung orang-orang yang bermasalah dengan sakit penyakit ya. Terkumpullah 350 orang ya di satu grup ya, seperti grup apa ya, anggap aja seperti gua adulam gitu ya. Nah, jadi mereka ini membutuhkan konselor Bapak dan Ibu, membutuhkan penasehat, membutuhkan nabi-nabi yang bisa memberikan firman Tuhan kepada mereka. Nah, jadi Bapak dan Ibu nih dari sini saya menawarkan nih, apakah bersedia nih untuk apa? Untuk tidak hanya sekedar mendengarkan sebagai siswa, tapi langsung praktek ya, seperti apa? Seperti jadi suster atau bahkan jadi dokter ya, untuk melayani orang-orang yang ada pergumulan sakit penyakit ya, ada lagi grup yang baru pergumulan masalah ekonomi gitu ya, saya buatkan terpisah gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti boleh ya japri WA saya nih, WA saya tulisin di sini ya, 081763996111 ya. Jadi mungkin Bapak Ibu diberi kesempatan ya untuk apa, untuk praktek lebih detail ya mengenai bernubuat yang menguatkan orang-orang ya. Nah, ketika saya mau berangkat ke Amerika itu saya lebih itu lagi ya, saya lebih kuat gitu ya. Tapi saya juga sempat bergumul ya. Wah, 2020 udah hampir selesai ini, tapi ternyata pandemi terus ya gitu. Saya sempat ketemu Bu Nani juga waktu itu. Seingat saya itu 2020 ya, saya datang ke Bandung, waktu itu ada acara di Bandung ya, waktu itu masih zamannya social distance ya, masker-maskeran gitu ya. Nah, saya tanya apakah saya berangkat gitu ya. Kemudian dibilang wah kayaknya nggak tahun ini, tahun depan. Ya tahun depannya 2021 ya nggak juga sih, ya 2022 saya baru berangkat. Cuma ya sekalipun 2021 saya nggak berangkat, saya udah nggak galau gitu ya. Saya isi cawan aja nunggu Tuhan, ya isi cawan nunggu Tuhan ya. Dan hari-hari ini saya sedang berdoa, menggumuli dan ajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama sering-sering isi cawan yang mengenai apa? Mengenai karunia nubuat, ya mengenai hikmat, ya mengenai kelimpahan. Karena saya percaya ini Tuhan memberikan Bapak dan Ibu. Ya, nah saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Ya udah mendekati roh terakhir sih Bapak dan Ibu ya, tapi nggak lama ya. Nah jadi kalau ada nabi palsu, kita balikan dengan nabi asli ya. Nah, karunia kenabian dengan suara kenabian ya, atau guru pertama ya, guru kebenaran ya. Dan saya bahas ini sedikit lebih detail ya Bapak dan Ibu. Kayaknya saya sudah pernah bahas sih, jadi saya juga nggak mau terlalu lama ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ada beberapa firman dan ada beberapa strategi ya yang mau saya jelaskan, karena menurut saya ya, kalau mamon itu sederhana, peminasa keji itu juga ya udah gitu ya. Tetapi yang bicara mengenai penyesatan dan kenabian ini, menurut saya kita perlu agak lebih mendalam ya. Kenapa? Karena ini yang menjadi dasar, menjadi titik awal ya. Maksudnya apa? Maksudnya kan dari ketujuh ya, ada 7 meterai, 7 sangkakala ya, 7 cawan. Nah, meterai pertama itu bicara mengenai kuda putih penyesatan ya. Dan saya mau sebutkan ya beberapa ayat saja secara cepat supaya kita ini terbangun dasarnya ya, bahwa apa? Bahwa sekalipun apa yang terjadi gitu ya Bapak dan Ibu, saya tetap mempertahankan gitu ya grup apa pelatihan karunia kenabiannya, grup sekolah nabi gitu. Nah, jadi di Hosea 4 ya, Tuhan berkata bahwa apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya. Jadi kita ini harus punya pengenalan. Kita harus membangun pengenalan ya. Jadi saya mendorong Bapak dan Ibu yang ada di grup ya, kalau sudah
punya pengalaman, punya kesaksian mengenai pengenalan, tolong bagikan supaya kita juga bisa belajar dari pengalaman Bapak dan Ibu. Ya. Nah, di Yesaya 11 juga dikatakan ada roh pengenalan. Ya. Jadi kita ini harus belajar makin lama makin mengenal Tuhan. Ya. Dan dikatakan di sini dia tidak menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya, jadi kita harus semakin peka dan mendengarkan apa yang menjadi kata Tuhan. Ya, dan ini harus dibangun Bapak dan Ibu hari demi hari, kesaksian demi kesaksian, ya, pelajaran dari hamba Tuhan, ya. Saya dorong juga Bapak dan Ibu untuk baca lagi, ya, bergaul karib dengan Tuhan, ya. Dan Bapak Ibu kalau punya kesaksian, ya, dari khotbah-khotbah, ya, boleh saksikan di grup, ya, untuk apa? Karena ini zamannya ini kita untuk percepatan, ya, maksudnya kita nggak sempat lagi bahas kalau udah terlalu panjang, gitu ya, satu khotbah gitu dengar sendiri, ya. Nah, kita ini perlu ringkasannya, kita perlu intinya yang paling penting apa. Nah, itu 1 menit itu kita viralkan, ya, kita potong, ya. Nah, itu yang menjadi kerinduan saya, pergumulan saya, ya, supaya orang makin mengenal Tuhan, ya, tidak sekedar menghakimi. Nah, jadi kalau kita ini bicara mengenai penyesatan, nah ternyata spiritnya atau malaikat jatuhnya yang kita perlu tahu adalah Beelzebub, ya. Dan dikatakan ini singkat cerita ada nabi yang sakit lalu meminta petunjuk kepada Beelzebub. Beelzebub memberikan nasihat yang palsu. Nah, akibatnya engkau jadi sakit, ya. Jadi roh penyesat itu membuat orang itu jadi depresi, sakit, dan mati, ya. Hari-hari ini banyak orang yang memilih nasihat yang salah beberapa waktu yang lalu, ya, sehingga akibatnya apa? Banyak yang menuai dampaknya sekarang, ya. Di Singapura itu bayangin Bapak dan Ibu, katanya 300.000 gagal ginjal. Penduduk Singapura itu paling 5 juta Bapak dan Ibu, bisa gagal ginjal 300.000 itu hampir 78% Bapak dan Ibu. Penyebabnya apa? Ya itu roh itu Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi titiknya kalau Bapak dan Ibu tahu boleh perangi, ya. Kalau belum tahu cabut-cabut, ya. Cabut apa? Kalau Bapak dan Ibu merasa depresi, maut, marah, bunuh diri, cabut, kalahkan, ya. Dan Bapak dan Ibu akan terima kekuatan, akan terima iman yang dari Tuhan, ya. Nah, ini mungkin saya nggak bisa bahas detail lah, nanti juga kalau dibahas detail juga mungkin jadi bosan gitu ya Bapak dan Ibu, ya. Tapi ini saya sebutkan, nanti Bapak dan Ibu bisa baca di PowerPoint gitu ya. Ada roh pengenalan yang harus kita bangun, ya. Ada kesaksian juga, ya, temannya Billy Graham, ya, karena ini udah diulang, udah sering diulang, saya nggak ngulang, ya, saya sebutkan apa ringkasannya saja, bahwa orang ini kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena lihat orang kelaparan di Afrika, ya, terus dia berkata, mana Tuhan, ya. Singkat cerita, dari seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, ya, dia menjadi seorang ateis dan menulis buku selamat tinggal, selamat goodbye, ya, sama Tuhan, ya. Jadi kita ini penting Bapak dan Ibu, bukan cuma sekedar bersaksi, menginjil, tapi benar-benar semakin kenal jalan-jalannya Tuhan, ya. Di Alkitab ini ada ayat yang menurut saya akan bacakan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tapi kepada orang Israel perbuatan-perbuatannya. Nah, kita ini kenal yang mana? Perbuatan-perbuatannya atau jalan-jalannya? Ya, mau cuma instan saja, ya, minta jawaban doa, minta sembuh, minta uang, atau mau menjadi makin kuat, mau semakin punya iman, ya, semakin kenal dengan Tuhan, ya. Ini ada langkah-langkahnya, tapi Bapak dan Ibu ya baca saja, ya. Udah saya tuliskan. Ini kesaksiannya apa? Kesaksiannya di Jakarta waktu itu kita mendoakan mencari titik-titik pijakan roh penyesat Beelzebul. Lalu kita mencari titik yang tinggi, ya, dan apa? Ada kesaksian, langitnya terbuka, ya, ada api, ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu bisa lakukan di kota-kota Bapak dan Ibu masing-masing, ya. Ya, jadi ini nggak saya bacakan Bu, biar nggak lama, ya. Dan Bapak dan Ibu juga bisa
baca di sini ya, baca apa mengenai hidup bergaul karib dengan Tuhan, supaya Bapak dan Ibu mengerti cara Tuhan bekerja. Ya, kadang-kadang kalau kita nggak mengerti cara Tuhan bekerja, orang misalnya tabrakan, wah ini pasti kalau dosa gitu ya. Belum tentu juga Bapak dan Ibu ya. Ada cara-cara Tuhan yang kadang-kadang kita nggak bisa ngerti gitu loh Bapak dan Ibu ya. Ya memang kadang-kadang ada yang salah gitu ya, tapi kita harus memandang dari berbagai sisi lah Bapak dan Ibu ya. Jadi ini ada ayatnya, dan saya juga tawarkan ya bagi Bapak dan Ibu yang mau belajar di Sekolah Nabi buku ya, buku apa? Buku Mengenal Tuhan Muka dengan Muka ya, supaya kita ini intim dengan Tuhan ya. Nah, saya ada kesaksian sedikit ya sebelum ke roh yang terakhir gitu ya. Nah, waktu saya kemarin sempat ke Bandung ya, mendapat kesempatan melayani hamba Tuhan. Nah, menerjemahkan hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini berkarunia kenabian, seorang nabi namanya Peter Kumar ya. Katanya kalau dengar Tuhan audible katanya ya. Nah, singkat cerita beliau ini saya tanya bagaimana sih caranya supaya peka, supaya mendengarkan suara Tuhan. Nah, dia tuh bilang gini ya, sepertinya sederhana sekali. Ya ngomonglah sama Tuhan. Ya, cuma kalau ngomong ya, misalnya bisa nggak saya misalnya saya di sini, Bapak dan Ibu misalnya ya, katakanlah ini kita satu ruangan ya, Bapak dan Ibu di meja lain ya, atau Bapak dan Ibu tidak fokus mendengarkan saya ya, sedang mendengarkan siaran TV ya, atau masak atau lagi makan gitu. Nah, kita nggak bisa mendengarkan, kita nggak bisa mengenal Bapak dan Ibu ya. Tapi supaya kita bisa mengenal, kita harus alokasikan waktu untuk benar-benar ketemu dengan Tuhan dan mengenal Tuhan ya. Dan kemarin ini saya dikasih penglihatan Bapak Ibu ya, saya tuh sejujurnya nggak merasa sering dikasih penglihatan, belum ya. Nah, tapi kemarin doa isi cawan pilar saya lihat tuh ada langit ya di atas kita ya, seperti langit yang berawan gitu ya. Nah, tapi di beberapa titik tuh ada yang terbuka, ada portal-portalnya, ada terangnya, ada cahayanya ya. Dan yang menarik tuh apa Bapak dan Ibu? Kita itu dari bawah itu bisa naik ke atas, bisa terbang ke portal itu ya. Dan orang-orang yang bisa ke portal itu bisa membawa surga ya, makanya ada istilah heaven bearer ya. Surga itu dimasukkan ke dalam tubuhnya ya. Jadi gimana kalau orang dia bertemu dengan orang, dia bisa berbuat, orang bisa nangis, orang mati dia doakan sembuh. Nah, itu contohnya membawa surga. Ya, jadi saya berdoa Bapak dan Ibu kita praktekkan juga bagaimana caranya membawa surga ya. Dan saya akan tutup ini dengan apa? Yang terakhir sebentar saja ya, supaya ini benar-benar bisa jadi 5 ya, kalau enggak dibuat lagi part 2 ya. Jadi kita ini jangan terpecah belah, karena tujuannya penyesat itu memecah belah. Ya, jadi gimana caranya? Kita harus balikan dengan menjaga persatuan ya. Kita harus kenal yang namanya anugerah Tuhan. Ya, kenapa anugerah itu bisa menggabungkan, menyatukan? Ya, kenapa? Karena penghakiman membuat orang terpecah belah, ya, antara orang yang berdosa dengan orang yang merasa dirugikan, gitu ya. Tapi kalau kita mengerti anugerah Tuhan, ya kita sama-sama kok, sama-sama orang yang perlu anugerah, ya. Baik Daud maupun Uria, ya sama-sama perlu anugerah Tuhan, perlu kasih karunia Tuhan, ya. Baik apa orang yang kelihatannya baik gitu ya, misalnya Hana ya, orang benar gitu ya, Samuel, ataupun juga orang yang jahat, penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, itu sama-sama perlu anugerah Tuhan ya. Jadi kita perlu kenal hatinya Tuhan dan kenal belas kasihan ya, karena belas kasihan itu akan menang dengan penghakiman ya. Ada konsep lagi atau perjanjian kasih setia, cuma kayaknya ya nanti Bapak Ibu bisa pelajari lah, atau kalau kita ada waktu ya waktu-waktu yang lain kita bahas ya. Singkat cerita, ketika kita pelajari lagi, kita 2 keliling Bapak dan Ibu di Kepulauan Seribu ya. Jadi ini lumayan nih Bapak dan Ibu, satu foto sederhana tapi biayanya 10 jutaan ya. Kenapa? Karena sewa kapalnya itu 7 juta Bapak dan Ibu ya. Terus makan, transport dan segala macam ya. Nah, cuma singkat cerita kita dapatkan ini pijakan yang dibuat oleh orang Belanda ketika orang Belanda datang dan membawa roh perpecahan ya. Jadi kita balikan dengan persatuan ya, singkatnya
kita balikkan dengan persatuan, dan itu menahan Krakatau lah ya. Ini persatuan antara ayah dengan anak ya, bikin formasi hati ya. Terus ada gambar hatinya ya. Kita buat lagi ya formasi, dan kita deklarasikan ya bahwa ini waktunya ada roh dan kuasa Elia yang dilepaskan. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, dan hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya ya. Dan terakhir Bapak dan Ibu, saya tutup, ini benar-benar saya tutup ya, dari 4 ya, yang kelima ini namanya Asmodeus ya. Tapi Asmodeus ini biasanya kita kaitkan itu dengan barang yang bagus, barang yang mahal gitu ya. Tetapi kemarin itu pemimpin kami Bu Nita Joel itu dapat bahwa Asmodeus ini juga mempengaruhi dalam hal ingin berkuasa ya, dan dampaknya itu bisa menyebabkan perang dan kerusuhan ya. Kalau kita ini bicara guru ya, mungkin guru, kalau perang itu guru kedua ya, karena ada meterai kedua ya, kuda merah ya. Nah, jadi menurut saya ini masih ada kaitannya dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena dengan roh keangkuhan hidup ini orang pengen jadi berkuasa, pengen jadi yang nomor 1 gitu ya. Dan singkat cerita, yang kita dapat untuk membalikan, kita lepaskan hati hamba, kita lepaskan perjanjian Abraham ya. Kalau kuda merah itu mungkin guru cinta ya, guru kedua gitu ya. Nah, singkat aja gitu Bapak dan Ibu, dan saya ajak kita doa ya, kita praktek dan kita lepaskan pembalikannya ya. Jadi singkat cerita aja, kita ikat-ikat semaksimal mungkin, dan kita ambil yang ilahi ya, yaitu apa ya, kemampuan untuk menguasai dunia ya. Oke Bapak dan Ibu ya. Kiara basokoro tokoro to shekere bete kia da urala ya raba tasikia de kuria ya raba orotose shekere te kira de kira ya raba she sokoro to shekere bete kia da kira ya raba de uriola ya raba shekere shikia da kuria ya raba shikia de urala ya raba shekere de kiraya raba shekere de heraya raba shekere de ora raba shi urata sekere de kuraya raba shekere de kura da era raba shekere de orio do korio raba shi kiara Tuhan, kami mau aktifkan pelayanan malaikat. Boleh Bapak dan Ibu juga aktifkan ini ya, kamera aktifkan ya, terutama mic lah ya, suara dan kita aktifkan pelayanan malaikat ya, kita ikat sama-sama semaksimal mungkin. Kami aktifkan pelayanan malaikat di dalam nama Tuhan Yesus, mengikat roh mamon, mengikat roh pembinasa keji, mengikat penyesat, mengikat nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, mengikat roh Asmodeus dan keinginan untuk berkuasa. Hira papa pashe, uroto shekede, uroto shekede, kami dorong, kami patahkan setiap roh sihir. Kuliah pasok, malaikat perjanjian, malaikat nubuatan, malaikat penuai, malaikat kelimpahan guru pertama, guru kenabian, yang menguasai, malaikat yang mengawal dari Sion, yang mendengarkan suaranya di hadapan pasukannya. Tidak ada lagi penyesatan, habis semua penyesatan.
Habis semua pengajaran-pengajaran Penyesatan Tuhan. Tidak ada penyesatan Tuhan. Ambil semua capek sampai ke akar-akar kami buang ke lekol. Penyesat Tuhan. Semua Tuhan binasa kecil Tuhan. Apapun Tuhan. Habis mengurung, melucuti setiap roh binasa. Semua Tuhan rencana siasatnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat perjanjian gada besi. Kami beliau Tuhan menghabisi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya kada papa sekedene. Kami bakar. Ya kada papa sekedene. Keluarga kami. Ya kada papa sekedene. Bawa kota Ya kami. kada papa sekedene. Aku wilayah utara selatan barat pusat termasuk tahun 1000 guru kelimpahan, guru kemanisan kami cinta Tuhan Yesus, tidak ada bintang Tuhan yang jatuh yang gugur dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibangkitkan menjadi kami lepaskan, kami katakan ada kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Yang memiliki kekuasaan yang besar dalam nama Tuhan Yesus untuk melucuti, untuk menghabisi semua musuh-musuh kami. Di Sidoarjo, ikat, dilucuti, dihabisi, dikurung, dipatahkan di dalam di Yogyakarta, habis segala yang bukan daripada Tuhan. Keempat, Guru Raja Heavens Invasion bergerak. Kami gemakan dalam yang ada dalam perjanjian dengan dominion dan glory. Guru suara Tuhan yang menggelegar di dalam yang perang melucuti setiap kelemahan. Dalam Yesus kami gemakan guru imam, guru glory, guru natural, guru penggenapan rencana Tuhan. yang menguasai. Kami terima kemampuan untuk menjadi kuat. Kami katakan yes, kami terima kemampuan tidak ada keputusan. Kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima jubah-jubah yang baru, sayap yang baru. Kami segala kejahatan. Amin. Saya percaya baru kami terima juga baru saja kami semakin unity, tidak ada jarak. Semakin unity kami tidak bisa dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan ada Tuhan, ada terang Tuhan. Kami koyakan semua langit tembaga di dalam nama Tuhan. Langit tembaga di atas kita Tuhan. Dan tanah putih di bawah kami Tuhan. Berkat generasi, berkat kesehatan, berkat pemulihan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kira patah sokorotokor. Yang ditunjuk dan tidak untuk terima Tuhan, kami terima Tuhan. 500 juta per bulan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kami tarik di dalam 70 juta. Tuhan.
untuk gedung pesawat tempur di dalamnya. Kira para dalam nama Tuhan Yesus. bangkit, Untuk bangkit, gedung pesawat bangkit. tempur Kami katakan masuk terima surga masuk ke hidup kami. Kami dengarkan surga masuk ke Tuhan, dalam masuk di masuk kami ke roh Tuhan. kami. Kira jadi kuat, jadi kuat, jadi Dalam nama kuat, jadi Tuhan kuat. Yesus. Terima Kira para Tuhan, iman kami Tuhan, kepercayaan kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus. patahkan Nama sekali lagi Yesus yang keturunan, kutuk-kutuk keluarga. Semua kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus yang penuh kuasa. Cabut. Tiara papa jadi kuat, jadi kuat. Terima kekuatan yang dari Tuhan. Terima kekuatan yang dari Tuhan. Musuh-musuh. Di dalam bangkit jadi gerak koalisi bumi menjadi berkat penduk seluruh bumi dari ujung ke ujung di dalam dengan otoritas Tuhan, tanduk keperkasaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kelemahan, tidak ada ketidakpercayaan. Ayo Bapak dan Ibu, 2 menit lagi, 2 menit. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kemampuan iman, sayap-sayap iman, sayap-sayap otoritas, sayap kepemimpinan, karunia nubuatan diaktifkan, karunia untuk menjarah, karunia untuk memperoleh kekayaan, karunia hikmat, bangkit di dalam nama Yesus. Kami dukung semua hambatan, kami dukung, kami kawal Tuhan, teman-teman kami yang membawa Tuhan, Melisa Soraya yang sedang di Singapura, yang sedang di Malaysia, kami akan ada perlindungan Tuhan, ada keamanan, ada keselamatan, ada kelimpahan. Bangkit kekuatan untuk menjara, kekuatan yang menjadi berkat. Bapak dan Ibu, karena sudah 10 menit, adakah di antara Bapak dan Ibu yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu, boleh tolong sampaikan, aktifkan minimal mic ya. Kalau mau aktifkan kamera boleh. Ada yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu? Astrid, masa nggak lihat apa-apa? Cimediawati? Enggak, Pak, perang aja, Pak. Gimana? Enggak, perang aja. Perang aja tuh udah menang, udah habis belum? Enggak, maksudnya ya belajar perang aja kan, tadi kan belajar kan, kayak belajar. Iya. Kalau Cimediawati? Tidak, Pak. Belum. Oke. Buria? Oke lah, ya udah. Oke.
Ya, saya dapatnya Pak, apa? sorry, Bang mau nyampein aja waktu hari kemarin ada doa bersama gitu. Saya cuma ada seperti Tuhan bicara nih memperlihatkan sih, maksudnya keadaan dunia sekarang ini bahwa Tuhan hanya mengingatkan bahwa negara-negara besar itu yang tadinya besar ya itu akan hancur karena kesombongan mereka. Saya dapatnya seperti itu aja. Ya. Ya mirip sih. Ada nabi yang bernubuat tuh memang ada masa pembalasan gitu buat kejahatan-kejahatan gitu. Oke, ya karena saya dapatnya itu 10 menit ya, jadi sudah 10 menit ya udah kita isi cawan ya. Kalau merasa Tuhan belum ngomong ya kita isi cawan lagi ya, siapa tahu kita percaya Tuhan ngomong lagi lebih jelas ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya tutup. Terima kasih. Thank you, Pak. God bless, Pak. God bless you. Pak. Ya, terima kasih semuanya ya. Saya tutup. Terima kasih, Pak. Ya.